Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 jurus keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Harus bahagia karena beruntung kenal ajaran kebenaran, Dhamma. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup, sehingga masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk cari pesangon pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, baru saja saya ngomong-ngomong dengan seorang yang punya banyak masalah. Dan dia menyadari bahwa hidup ini kok banyak dukanya ya. Saya katakan, lah kalau ajaran Buddha itu jelas sekali tentang bagaimana hidup ini coraknya memang anicca, tidak kekal, duka, tidak memuaskan, penderitaan dan anatta. Sebenarnya nggak ada yang namanya aku yang kekal itu. Terus dia ngomong gini, ya kalau ajaran Buddha itu saya kenal Bu, meskipun KTP saya itu agamanya bukan Buddha, tapi saya percaya banget bahwa kehidupan itu memang ya seperti diajarkan oleh Buddha. Maka kalau kita ingat minggu lalu, ajaran semua Buddha itu sederhana, cuma 3. Dengan kata-kata kita gampangnya, jangan berbuat yang jelek-jelek, yang jahat-jahat. Jangan suka berkarma buruk. Yang kedua, ayo tambahlah kebaikan-kebaikan, rajinlah cari kesempatan berkarma baik. Dan yang ketiga, berbuat baik, jangan lupa diiringi dengan pikiran yang suci murni. Demikian ya. Gampang enggak kelihatannya? Kalau dilihat, cuman 3. Enggak gampang. Ya. Saya sendiri merasa betapa beruntungnya kita kenal Dhamma. Kalau kita lihat sejarah peradaban ini aja. Ilmu ini saya dapat waktu bersama dengan Wena itu tahun 94, 95, 96, 97, 98. 5 tahun itu kita setiap tahunnya ikut kursus-kursus pendek. Di situ profesornya itu ngomong, coba selidiki sejarah peradaban manusia. Wush, hebat amat. Di mana letaknya The Buddha? Profesor ini ngomong gini, kalau kita lihat sejarah peradaban manusia, Buddha itu yang paling menekankan gimana caranya kita ini mengoptimalkan kemampuan diri. Jadi ajaran Buddha yang disebut Dhamma, bukan agama Buddha ya, sekali lagi, ajaran Buddha yang disebut Dhamma, itu sebenarnya tujuannya itu jelas-jelas gimana kita sebagai manusia ini, manu pikiran usaha tinggi, makhluk yang punya pikiran yang tinggi, luhur ini, harusnya berjuang untuk mengoptimalkan diri. Sekarang banyak istilah inner beauty. Wah, mari kita melihat keelokan di dalam diri, bukan keelokan penampilan luar, tapi bagaimana mutu kualitas batin kita, bagaimana watak kita, bagaimana kebiasaan kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana ucapan kita, bagaimana kita ini mengoptimalkan kekuatan di dalam diri, inner strength. Banyak sekali sekarang, wah itu harus. Ini 2500 tahun lebih, Guru Agung kita, The Buddha, itu sudah menceritakan, mendebarkan, deret-deretkan gimana caranya itu. Dan bagaimana kita ini harus membuat kebijaksanaan yang kita miliki dari dalam itu optimal. Luar biasa ya. Saya agak melongo gitu mendengar itu peradaban manusia. Ya coba selidiki seluruh peradaban manusia yang percaya bahwa manusia itu kekuatan
di dalam dirinya itu sebenarnya luar biasa, itu the Buddha. Maka kalau ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, masalah kah, bencana lah, kesulitan, apapun yang aduh, itu sebenarnya kalau kita kenal Dhamma, gampang sekali bagi kita untuk segera take action. Ayo melihat ke dalam diri. Makanya kalau kemarin minggu lalu saya dibalangin ya, dilemparin dengan segala macam, itu bagaimana kita merespon. Inilah Dhamma. Jadi kita ini ngeributin dengan di dalam diri kita. Bukan cepat-cepat mohon-mohon tolong pada eksternal faktor, bisa sebagai apapun. Tapi kita seringkali lupa melihat bahwa kita sendiri punya kekuatan. Kita sendiri punya kebijaksanaan. Sebenarnya kalau kita benar-benar waspada dan kesadaran kita itu kuat, kita tuh ngerti apa yang harus kita lakukan. Hal lain yang membuat saya kadang-kadang terperangah gitu ya, itu bagaimana Dhamma mengajarkan kita untuk ayo kita nih melakukan sesuatu dari dalam keluar. Bukan cari-cari untuk gini, tapi bagaimana kita memberikan kontribusi kita pada alam semesta ini. Doa yang paling bagus itu adalah semoga semua makhluk bahagia. Menarik sekali ya kalau saya menggoda kakak saya katakan, karena dia tokoh agama Kristiani, saya katakan, aku buat doa kira. Dia agak kaget gitu. Pasti kamu nggak mendoakan saya karena nggak disebut namanya. Terus dia balik, lah kamu mendoakan aku? Saya katakan, mendoakan. Meskipun tidak disebut namanya, karena doa yang harus kita biasakan, itu kita mendoakan semoga semua makhluk bahagia. Bukan cuman itu ya, tapi ini juga termasuk makhluk. Jadi kalau semoga semua makhluk bahagia, itu rasanya bunder ser gitu ya, komplit-plit gitu ya. Luar biasa, berarti kita ini mendoakan dewa loh. Mendoakan, kalau bahasa Inggris itu God, itu diterjemahkan bisa dewa, bisa Tuhan. Lalu kita bisa mengatakan Tuhan atau Tuhan-Tuhan, dewa atau dewa-dewa. Ada yang menyebutnya Allah Bapa, Allah Putra, Roh Al Kudus. Ada yang menyebutnya Gusti atau Pangeran atau Yehua, atau mengatakannya Sang Khalik, Sang Pencipta. Ada yang mengatakannya itu Dien. Kita mendoakan semoga mereka semua bahagia. Menarik ya? Bukan segera mohon. Bukan, tapi jadi bagaimana caranya kita ini berkontribusi di dalam alam semesta. Itu kalau kita ngerti betapa hebatnya kita sebagai manusia sudah punya tiket VVIP masuk ke alam manusia. Ternyata kita bisa melakukan amat banyak hal. Bisa kita lihat, kita ini malah mendoakan loh. Kita ini bukan cuman mohon-mohon loh. Nah terus gimana? Kok sombong amat, aku hebat? Bukan gitu. Kita ini sudah punya banyak bondo, harta, kekayaan, bekal. Nah terus gimana? Kalau kita ini berpartisipasi di alam semesta, sebenarnya semua makhluk di alam semesta ini juga butuh partisipasi di dalam dunia mereka sendiri-sendiri, alamnya mereka sendiri-sendiri, situasi kondisi mereka sendiri-sendiri. Maka jangan heran kalau orang-orang yang bisa kontak dengan kekuatan alam itu juga banyak menerima kebaikan dari
mungkin alam dewa. Banyak bantuan dari itu tadi yang saya sebutkan, dewa, Tuhan, atau Tuhan-Tuhan, dewa-dewa. Segala macam tadi, mereka tuh juga connect sama kita. Karena apa? Law of attraction. Ada satu hukum yang saling connect ini. Makanya kalau kita ini orang baik, kok dilalah ya, kebetulan ketemu sama orang baik. Kalau saya ini orang jahat, kok ya dilalah kebetulan ketemu sama yang nggak baik. Nah, tapi saya baik kok ya nemu yang jahat. Lah, kan kita ini punya banyak karma. Tidak semuanya karma baik. Jadi kembali seperti yang minggu lalu kita ributkan, semuanya punya channelnya sendiri-sendiri. Saya senang ketemu dengan Dhamma dan saya senang punya pengalaman selama 40 tahun dalam agama yang berbeda. Jadi saya kaya dengan pengetahuan 2 macam ajaran. Saya tidak suka hal-hal tertentu di dalam Dhamma. Apa yang tidak saya suka? Yang tidak enak-enak saya tidak suka. Pelajaran di Singapura membuat saya berpikir, iya ya, banyak konsep-konsep yang salah di dalam pikiran saya. Salah satu di antaranya adalah konsep penciptaan dengan prima causa, penyebab tunggal, prime cause. Itu di dalam Dhamma jelas-jelas diajarkan tidak ada konsep penciptaan dengan prima causa. Dikatakan sesuatu itu bisa terjadi karena sebab, dan sebabnya bukan cuma satu, banyak sekali sebab. Yang menjengkelkan, kadang-kadang saya sebel, karena kalau di dalam suta-suta itu kelihatannya Sang Buddha mengatakan satu kalimat gitu ya, segala sesuatu terjadi karena sebab. Tuing, langsung ada yang nembus mencapai tingkat arahat. Wah, kok gampang amat ya. Sang Buddha mengatakan adanya ini karena adanya itu. Tuing, beberapa orang mencapai tingkat arahat karena menembus pengetahuan itu. Nah, kalau kita lihat di dunia sekitar, itu konsep penciptaan ini membuat banyak hal yang menghasilkan moha. Saudara-saudara, saya ini loh pendiri sekolah. Saya ini loh. Saya ini pencipta lagu. Saya ini pencipta itu hebat ya. Hebat loh. Kalau kita kenal bahwa tidak ada penciptaan yang prima causa, mungkin kita bisa agak moha kitanya agak turun gitu ya. Bukan aku yang menciptakan, karena kalau dicari itu seperti kita buka bawang bombay, dibuka gitu, bawang bombaynya mana? Nggak ada intinya. Jadi kalau bisa saya pencipta lagu, nah yang mencipta do re mi kan sudah ada dulu. Itu kan wah, selama berminggu-minggu menjadi puncak di radio. Lah yang radio itu yang ada yang asal muasalnya di belakangnya sudah ada. Jadi kalau sudah melihat gitu, kita ini sebenarnya merasa semuanya ini ada dalam satu kesatuan yang begitu erat berhubungan. Adanya ini karena adanya itu. Paticca samuppada, dependent origination. Semuanya itu ada karena sebab akibat. Akibatnya menjadi sebab akibat. Itu kalau direnungkan ya, aduh iya ya. Nggak ada yang perlu disombongkan. Saya ini apa? Orang pertama apa ya? Mau coba dilihat adanya ini adanya itu. Jadi begitu lihat itu, aduh saya nggak bisa sombong ya. Yang kedua, saya nggak suka karena saya ini orang pinter, punya teknologi, one click away, jebret jadi. Mau makan nggak usah masak, sekarang toeng, go food, datanglah. Tapi Dhamma mengatakan nggak ada jalan pintas.
untuk bebas dari penderitaan, sebenarnya nggak ada jalan pintas. Karena semuanya proses, semuanya itu makan waktu, dan semuanya itu ada harganya. Jadi kalau sekarang apa-apa gampang, kita jangan mikir itu gampang ya. Kita bayar dengan banyak hal. Bisa nggak sekarang bikin api? Nggak bisa ya. Kita bisanya jeglekan api ya, gas ya. Suruh bikin api, nggak bisa ya. Kita bayar dengan banyak kelumpuhan karena kita nggak mau bersusah payah. Kita lupa bahwa semuanya itu duka. Maka kalau kita terbiasa dengan wala kuwato Gusti Allah paringono sabar. Banyak ya doa-doa dari orang-orang yang mungkin sudah tua. Tuhan berilah aku kesabaran. Berilah aku kekuatan. Ini juga enggak benar. Karena apa? Karena kekuatan itu tidak datang dari telepoknya. Eksternal. Faktor eksternal. Semuanya ini adalah hasil dari latihan. Jadi one click away itu di dalam kehidupan sebentar toh. Sebentar. Bukan gampang. Kita bayarnya dengan apa? Kebiasaan malas. Kita bayarnya apa? Dengan tidak sabar. Sulit sedikit, sudah rasanya sudah mau bunuh diri. Kekuatan mental hancur. Ada orang yang mengatakan, karena sudah gampang-gampang ini, kalau diajarin meditasi, suruh meditasi, dinasihati mbok meditasi, langsung dia bilang, aku nggak bisa meditasi, pikiran saya tuh buana. Saya selalu katakan, kalau kamu sudah pinter meditasi, nggak usah latihan. Tapi justru karena pikiran kita kemana-mana, itulah perlunya, pentingnya kita latihan supaya sadar. Sadar apa? Satu, sadar kalau pikiran kita ini kacau. Tadi orang-orang yang ngomong, nggak bisa meditasi, pikiranku kemana-mana. Nah, sadari bahwa pikiran kacau itu baru langkah pertama. Kalau kita amati terus, kita ngerti bahwa buah pikir ini berkelana kemana? Kita tahu kok, ke masa depan atau ke masa belakang. Nggak mau di masa kini. Kenapa? Karena pikiran kita ini liarnya tidak terkendali. Atau kalau kita amati buah pikir kita berkelana kemana toh? Itu cuma pergi ke loba, ke keserakahan, mau ini mau itu. Katakannya passion, kepingin, bergairah. Itu bikin pikiran kacau. Lama-lama kita tahu pikiran kemana? Pergi ke dosa, kebencian. Kan aku enggak suka ini, aku enggak suka itu. Pergi ke moha. Aku ini hebat, aku ini anak-anak. Itu lama-lama kita ngerti. Maka begitu kita sadar kalau pikiran berkelana, langsung balik ke nafas. Harus balik ke nafas. Nah ini yang kalau kita baru awal-awal meditasi ngerti banget bahwa kalau misalnya kita ngomong latihan 15 menit, itu sampai titit, itu loh, kok saya tadi ngapain? Ternyata ngelamun. Ya, tapi kalau lama-lama latihan terus, begitu sadar, balik ke napas. Nggak usah marah, nggak usah sebel, nggak usah patah hati, nggak usah ngambek. Dengan senyum, dengan sabar, dengan gigih, dengan telaten, start again. Mulai lagi. Dari situlah yang namanya kesabaran itu lama-lama terbentuk. Yang dikatakan kekuatan itu lama-lama terbentuk. Itulah yang kita pakai. Jadi Dhamma itu luar biasa, menggunakan banyak hal untuk memperkuat pikiran. Sehingga tidak lama berkelana sudah bisa ditarik lagi. Gampang, tidak bayar, tapi itu malah jadi sulit ya. Nah, nomor 3 ini, saya tidak suka karena tidak ada konsep diselamatkan gitu. Saya tuh maunya pecah gesang derek panjenengan gitu loh. Kok disuruh bikin perlindungan sendiri? Kok disuruh pergi berlindung? Hambok sudah, aku berlindung gitu aja.
Kok enggak? Harus pergi berlindung. Dikatakan bahwa Buddha itu hanya menunjukkan jalan. Dan kita masing-masing yang harus mengayunkan langkah di sepanjang jalan itu. Artinya apa toh? Kita harus berjuang. Nggak bisa kita ini malas. Nggak dapat apa-apa, malah dapat karma buruk. Dapat apa? Dapat kegoblokan, ketidaktahuan, segala macam kotoran-kotoran batin yang mencengkeram kita, sehingga hidup kita tuh makin lama makin gelap, makin gelap, makin gelap. Ayo kita pergi berlindung. Ayo kita bikin perlindungan. Nanti dewa-dewa Tuhan mereka punya urusan sendiri. Kita juga punya urusan sendiri. Kalau suatu ketika klik, jangan heran kita ngomong mujizat. Itu sebenarnya bukan mujizat, itu ya biasa karena harus terjadi seperti itu. Seperti magnet, ceplek. Ya jangan, wih mujizat. Ya biasa kalau ini ceplek gitu itu biasa. Tapi kalau yang energinya berlawanan ya pasti gitu. Itu ya biasa. Yang nomor 4, kita harus bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Saya tidak suka, saya sukanya itu cuman menjawab, tapi yang nanggung mbok ya orang lain. Harus bertanggung jawab ini. Beratnya apa tuh? Kita terbiasa menyalahkan loh. Anak kecil kalau jatuh, blok, yang dipukul apanya? Lantainya loh. Lantainya nakal. Terus anaknya diem, kaget ya karena dijebak. Tapi kata-kata lantainya nakal, bukan aku yang tidak hati-hati loh. Lantainya yang nakal. Dari kecil kita sudah dididik untuk nyalahkan orang lain. Padahal harusnya, oh nanti harus hati-hati ya besok, makanya jatuh. Enggak apa-apa, kenapa? Harusnya gitu, tapi enggak, plok, lantainya nakal. Ya, jadi kalau sudah terbiasa gitu, jangan heran kalau kita ini banyak alasan dan kalimat-kalimat yang aneh-aneh gitu ya, kalau kita bisa ketawa sendiri. Aku ini tergoda. La ilallah. Siapa yang menggoda? Itu. Lah kalau kamu bisa digoda, lah aku kan masih manusia. Lah kan salah kaprah. Manusia tuh manusia. Kalau kita tergoda berarti kita pada titik digoda itu pikiran kita lagi terpuruk. Ada lagi yang mengatakan aku masuk dalam percobaan. La ilallah, yang mencoba-coba itu ya siapa? Ya nafsumu itu. Pikiran kamu tidak cukup sadar, tidak cukup waspada sehingga gampang dicaplok sama kotoran batin. Lalu kita juga punya kambing hitam, putih, oranye dan sebagainya. Kena bujukan iblis. Salahnya kita sendiri kok gampang dibujuk. Oh, enggak bisa. Aku ini sudah pokoknya yang salah. Maka agak menyesakkan ya kalau kita tiba-tiba sadar kita minum pil pahit untuk penyakit kotoran di dalam diri. Aduh, terimalah apapun yang terjadi padamu, itu hasil karmamu sendiri. Waduh, aku tidak suka, aku maunya yang baik-baik saja. Itu sebabnya kalau kita mulai ngerti bahwa semua yang terjadi itu memang ya harus terjadi. Kalau itu jadi jatahku, ya udah dengan ikhlas, dengan tulus, dengan mau, dengan sadar, ya udah. Tapi coba kita lihat omongan-omongan orang. Kalau saya main tenis ya, saya menang, saya ngomongnya apa? Puji Tuhan gitu. Puji Buddha gitu. Lah emangnya waktu saya tenis sama si BTS, saya kalah atau saya menang? Itu kan sebenarnya terjadi juga pada lawan saya toh. Mereka kan juga sembahyang juga toh. Kalau saya menang, saya ngomong puji Buddha. Lalu si BTS ngomongnya gimana? Puji dabu gitu ya. Karena kan yang dibayangkan kalau Tuhan sebagai makhluk itu kan bingung juga toh. Semuanya kan juga sembahyang itu. Aku bertanggung jawab. Ya karena kamu kalah, kamu kalah bagus. Selesai. Berjuang lagi.
Yang kelima yang saya tidak suka itu apa? Tidak ada konsep pengampunan. Berarti apa? Saya ini harus bersikap dewasa. Karena apa? Karena kalau saya karma baik, ya nanti buahnya baik-baik. Kalau saya berkarma buruk, ya nanti buahnya buruk-buruk. Terima konsekuensi. Nggak usah ngerengek, nggak usah ngeluh, nggak usah memelas, nggak usah segala macam, nggak usah nyalahkan faktor luar. Ini berat loh, saya nggak suka. Saya tuh maunya saya jahat, tapi saya diampuni. Aduh, kalau Dhamma nggak ada pengampunan terus piye? Ibaratnya saya memberikan racun, ini saya kasih racun, air ini akan beracun. Karma buruk saya lakukan, hidup saya ini punya racun yang nantinya akan berbuah. Apa yang bisa saya lakukan? Diampuni nggak bisa. Terus piye? Yang bisa saya lakukan, saya pindah ini ke dalam gentong besar. Saya tuang, airnya ada sedikit karena gentongnya besar. Dan kalau saya tambahin air sampai gentong itu penuh, racunnya tetap ada, tapi dia kadarnya berkurang. Itu yang bisa membuat saya agak selamat, karena kadarnya racun tidak akan membunuh saya. Kalau ini saya kasih racun dan saya minum, saya mati. Ibaratnya seperti itu. Karma buruk itu seperti racun, karma baik itu seperti air yang bagaimanapun juga bisa menurunkan kadarnya racun itu. Jadi kalau kita punya banyak karma buruk di masa lalu, ya wis, ya sudah, ya biar, mau diapain. Apa yang harus dilakukan? Harus banyak tambahin air terus. Apa itu air? Air murni, air bersih. Itulah karma baik. Maka dari itu, sesuatu yang saya tidak suka juga adalah kalau kita kenal Dhamma, mulai mengerti bagaimana hidup ini ternyata kerjanya kayak gitu, maka kita harus punya pikiran yang terbuka. Kita harus punya gimana kritis, logis dan sebagainya. Nah, untungnya kita nih kenal Dhamma. Dhamma itu apa toh? Ibaratnya toko serba ada. Apa aja bisa tersedia, bisa dipakai. Untuk apa? Cita rasa Dhamma, cita rasa pembebasan, bebas dari penderitaan. Salah satu dari apa yang membuat kita menderita, nah itu nanti yang akan diulas. Ibu bapak saudara-saudara, inilah Endang Widiawati. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Hari ini yang akan saya sharingkan sedikit mengenai bagaimana menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab, seperti yang dikatakan Bu Lani. Bagaimana kita bisa menjadi lebih bertanggung jawab dalam kehidupan kita, lebih mengurangi penderitaan. Karena kita punya tanggung jawab, kita punya pengertian bahwa yang menjadi penyebab penderitaan itu saya sendiri, bukan orang lain. Nah, sebelumnya saya akan membuka sharing Dhamma pada hari ini dengan sebuah cerita. Katakanlah ada seorang penjual buah. Di sini ada seorang penjual duku. Dia ini sedang menggelar jualannya di pasar, kemudian datanglah seorang pelanggan. Seperti biasa ya, pelanggan bilang, "Saya boleh cicip nih?" "Boleh." Dia cicip satu, kemudian dia bilang, "Wah, enak dukunya." Ambil lagi satu, cicip lagi, sambil dia bilang, "Ini sekilo berapa ini?" Penjual duku ini bilang sekilo 20.000. Pelanggan ini masih terus ambil cicip sambil bilang nggak enak. Akhirnya dia bilang, "Kamu ini penjual nggak benar ya? Duku nggak enak seperti ini kamu jual 20.000. Kamu pedagang yang curang. Ini duku nggak enak tapi kamu mau dapat untung yang banyak." Dan kebetulan si pelanggan yang mau beli ini tahu bahwa si penjual dukunya ini
belajar dhamma. Dia berkata, kalau gitu apa gunanya kamu belajar dhamma? Kamu bukan jadi penjual duku yang baik, tapi malah menipu. Menjual duku nggak enak, minta keuntungan besar. Nggak usah belajar dhamma, nggak ada manfaatnya. Ini tentu saja nggak dengan suara seperti saya ya, saya bukan pemain drama yang bisa menggunakan suara yang keras. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, bayangkan Bapak Ibu Saudara menjadi penjual duku. Yang dikatain, oh penjual duku nggak benar, apa gunanya belajar dhamma kalau cuma untuk bohongin orang. Kemudian reaksi Bapak Ibu akan bagaimana sebagai si penjual duku? Marah? Marah. Si penjual duku kalau kita bayangkan, waduh kita sudah dibully, dikata-katain, saya berusaha jujur, saya berjualan dengan ya jujur ini harganya memang segini kok. Sudah gitu dikatain sesuatu yang nggak ada urusannya dengan jualan saya. Apa urusannya dengan jualan duku dengan belajar dhamma? Reaksi kebanyakan orang adalah marah dong, sakit hati, tersinggung. Kemudian yang keluar adalah kata-kata kemarahan. Kalau nggak mau beli ya udah pergi sana. Tapi si penjual duku ini benar-benar belajar dhamma dan berusaha mempraktekannya. Dia berkata dengan tenang sambil tersenyum, dia berkata, saya belajar dhamma itu untuk menghadapi orang-orang seperti kamu. Yeay, penjual duku yang belajar dhamma bukan cuma belajar, tapi benar-benar berusaha mempraktekkan dhamma yang dia kenal untuk menghadapi orang-orang sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkah kita berada dalam posisi di mana kita berada dalam godaan. Godaan untuk apa? Godaan untuk marah, godaan untuk tersinggung, godaan untuk sakit hati. Sering apa sering? Sering ya? Sering banget. Karena ini wajar. Nggak usah orang lain membuat kita marah. Kita sendiri nih loh yang membuat kita marah. Nanti ada ceritanya di belakang. Kalau zaman dulu orang mengatakan, orang bisa marah bahkan sampai membunuh. Itu karena 3 alasan. Tahta, harta, cinta. Ini orang bisa bunuh-bunuhan, marah, ya. Tapi kalau zaman sekarang nggak usah rebutan tahta, nggak ada tahta yang diperebutkan, nggak ada harta yang diperebutkan, tidak ada cinta yang diperebutkan, tapi orang bisa marah dan saling membunuh. Apa? Nama baik, merasa dicemarkan nama baik, merasa diolok-olok, merasa dikatakan sesuatu yang nggak enak, wah bisa marah luar biasa, bisa sampai terjadi pembunuhan. Jadi kadar daya tahan dan kesadaran itu semakin menurun. Nah, disinilah fungsinya, disinilah manfaatnya kita belajar dhamma. Agar kita bisa memiliki kesadaran yang semakin meningkat, tanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan juga semakin meningkat. Dari dhamma juga kita temukan kata-kata seperti ini. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Waktu membaca ini kita bisa angguk-angguk kepala, ya saya tahulah marah lawannya cinta kasih, jahat dengan baik, bohong dengan jujur, kikir dengan murah hati. Tapi pada saat melakukan, waduh, itu tantangan tersendiri. Satu aja deh, kemarahan dengan cinta kasih. Saya beri contoh, saya yakin rekan-rekan bisa menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini hari biasa, kita masuk kerja ya. Di tempat kerja kita ketemu dengan rekan kerja. Kita lihat hari ini rekan kerja kita sudah happy, dengan pikiran saya akan bekerja dengan baik, dengan happy, apalagi sudah membawa bekal itu, kalahkan kemarahan diri, kemarahan orang lain dengan cinta kasih. Saya sudah datang bekerja dengan membawa bekal seperti itu, semangat, siap. Sampai di tempat kerja,
saya lihat rekan kerja saya masuk dengan wajah cemberut. Kemudian kalau meletakkan barang, bruk, bruk, bruk. Diajak ngomong, halo, good morning, selamat pagi, nggak menjawab. Kita kan kalau seperti itu pengen, ayolah, ini kenapa sih? Kita tawarin, kebetulan nih saya punya bekal. Kamu udah makan belum? Ini saya punya bekal loh. Kamu mau nggak? Kita berusaha memberi cinta kasih loh. Orangnya lihat, terus kita malah ditinggal pergi. Yang muncul di diri kita apa? Itu kalau pikiran, tapi otomatis saya mendengar cerita ini langsung dari orang yang mengalami. Dia merasa terganggu dengan sikap rekan kerjanya. Dia merasa jengkel. Oh nopo to iki? Ada apa sih ini? Pagi-pagi nggak ada apa-apa, semua masih baik-baik, kok dia buat masalah. Ya. Kemudian muncul apa? Kemarahan, kejengkelan dulu. Katanya level kemarahan itu ada 4. Yang pertama adalah terganggu, ya, annoyed, terganggu. Datang dengan muka cemberut. Nah, ini kita sudah merasa terganggu. Saya sudah senyum, nggak disenyumin. Saya menyapa, dia nggak menyapa. Kita terganggu kan? Kemudian muncul kedua, jengkel. Tahap ketiga, marah. Dan tahap keempat, murka. Kita lihat rekan kerja seperti itu, kita jadi jengkel, kita jadi marah, bisa jadi kita murka loh. Apalagi kalau kita merasa, loh saya tuh sudah mbakin kamu kok balasannya seperti ini. Yang terjadi adalah kegilaan. 2 orang. Yang marah siapa, yang punya masalah siapa? Rekan kerja kita kan? Kalau dia datang dengan cemberut, dia datang dengan wajah tidak enak, disapa nggak jawab, kita akhirnya ketularan. Bukannya ketularan, kita menularkan diri. Ikut punya masalah dengan orang itu. Kita jadi ikut ambil bagian. Teman saya marah, saya ya tak ikut . Kalau orang bilang madness, kegilaan. Dan ini terjadi setiap hari. Bukan cuma dengan rekan kerja, dengan orang lain, dengan kalau kita bekerja sebagai guru, dengan siswa, dengan orang tua yang punya masalah mereka. Kita melihat sikap orang lain itu, kemudian kita ketularan. Malah kita yang lebih marah daripada dia. Usut punya usut. Ternyata si rekan kerjanya ini bilang, lah wong pagi itu saya sedang sakit gigi. Dia sendiri berusaha mengumpulkan energi positif, tapi giginya senut-senut. Ya dia enggak mungkin, dia sendiri sedang berjuang masuk ke tempat kerja dengan senyum, susah sekali. Tapi inilah kegilaan. Dan kita banyak terlibat di dalamnya. Kita tergulung di dalamnya. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, enggak bisa nih, ada orang marah, saya berusaha mengatasi kemarahan orang itu dengan marah juga. Susah. Kemudian muncul kegilaan berikutnya. Wah, kalau gitu ajarannya salah dong. Ini ada kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, nggak bisa. Muncul pemikiran, 1, ajarannya salah. Kedua, kalau gitu saya orang yang sangat jelek ya, saya tidak bisa memberikan cinta kasih pada saat orang lain marah. Pada saat muncul kemarahan di dalam diri, saya juga nggak bisa memberikan cinta kasih. Jangankan ke orang lain, ke diri saya nggak bisa. Berarti saya orang yang jelek. 2 hal ini tidak benar. Tidak benar. Ada dikatakan, kemarahan itu apa sih? Nah, sebagai catatan tuh gambar 3, walaupun kartun-kartun gitu ya. Kalau orang marah pasti wajahnya jelek. Jadi kalau mau kelihatan cantik, ganteng, jangan marah-marah. Nah, kemarahan itu apa sih? Kemarahan adalah reaksi alami yang muncul di pikiran saat kita melihat ada yang salah di luar.
Saya ulangi, saat kita melihat ada yang salah di luar. Kenapa salah diberi tanda kutip? Karena yang salah ini sama dengan tidak sesuai dengan keinginanku. Ya saya pengennya rekan kerja kalau datang ke tempat kerja ya manis-manis dong. Datang dengan senyum. Kalau disapa ya balas menyapa. Kalau di say hi ya balas menjawab hai dengan senyum ramah. Ini kita lihat ada yang salah nih, nggak benar. Reaksinya marah. Jadi ini reaksi alami. Muncul ya karena alaminya seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan kita nggak boleh marah, kita tidak marah itu tidak bisa. Ada seorang Bante Thanisaro, ini pernah didatangi oleh keluarga kerajaan dari Thailand. Si keluarga kerajaan ini datang ke Bante kemudian mengatakan, Bante, saya tolong diberi pelajaran, saya tolong diajarin supaya saya tidak marah. Bante yang sedemikian hebat karena ini penterjemah kitab suci dari bahasa Pali ke bahasa Inggris, kemudian guru meditasi. Bante itu mengatakan, saya nggak bisa. Kalau kamu minta diajari tidak marah, saya nggak bisa. Yang bisa adalah melatih diri agar tahu apa yang harus dilakukan saat muncul kemarahan di pikiran. Jadi marah kalau mau diilangi nggak bisa. Marah itu reaksi, sekali lagi reaksi alami yang muncul. Karena apa? Karena kita belum suci. Kita lihat sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita, marah. Kita mendengar sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita marah. Spontan. Tapi ada satu hal yang menarik yang dikatakan oleh Bante Thanisaro juga. Di dalam semua kitab suci bahasa Pali yang sudah beliau terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Sang Buddha tidak pernah menggunakan istilah terimalah. Nggak ada. Menurut Bante, ini bukan kata-kata saya. Sang Buddha tidak pernah mengatakan terima saja situasi di sekelilingmu, terima saja kemarahan yang muncul. Tidak pernah ada kata acceptance atau accept. Tapi Sang Buddha selalu mengatakan skillful, terampil, and unskillful, dan tidak terampil. Ini selalu dikatakan berulang-ulang. Jadi yang benar adalah jika kemarahan muncul di pikiran, kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasi kemarahan dengan terampil. Maksudnya terampil adalah kita tidak melakukan sesuatu yang pada akhirnya membuat kita menyesal. Dan terampil di sini karena kita terlatih baik, karena kita sering berlatih melakukannya. Sampai di sini dulu saya akan ulang 3 poin. Poin yang pertama, ada banyak hal yang salah di luar kita. Artinya salah di sini tidak cocok dengan keinginan kita. Kalau kita perhatikan benar-benar, berapa persen sih hal-hal di luar kita yang sesuai dengan keinginan saya? Yang sesuai dengan keinginan kita? Enggak banyak. Lebih banyak hal-hal salah yang kita anggap salah karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, pada saat melihat hal yang salah ini, kita marah, muncul kemarahan. Dan kemarahan ini adalah reaksi alami. Dengan melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, muncul kemarahan, reaksi alami. Dan apa yang harus dilakukan? Berlatihlah agar terampil mengatasi kemarahan yang muncul di pikiran, sehingga kita dapat memberikan respon yang tepat sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Ini loh, kenapa kita harus latihan dengan supaya jadi terampil mengendalikan pikiran seperti yang dikatakan Bulani tadi. Kemudian tentu saja muncul pertanyaan berikutnya. Lah, bagaimana ya caranya? Kalau saya benar-benar mau latihan supaya terampil, saya bisa terampil, stop dulu mengendalikan kemarahan
sehingga bisa memberikan respon yang tepat. Langkah yang pertama adalah sadar kalau ada kemarahan di pikiran. Tadi dikatakan kemarahan adalah reaksi alami. Berarti begitu reaksi alami atau kemarahan itu muncul, kita sadar, oh ini loh muncul, ada kemarahan, ada annoyed, mulai dari yang paling kecil, ada rasa terganggu, ada kejengkelan, ada kemarahan. Kalau sudah sampai murka itu sudah nggak terkontrol berarti. Caranya bagaimana supaya kita tahu ada kemarahan di pikiran? Minggu lalu Bu Lani mengatakan, tadi juga disebutkan ada 3. Jangan lakukan perbuatan buruk, banyak berbuat baik, latihlah pikiran dengan melatih pikiran. Kalau ibu bapak saudara ingin melatih dan melihat bagaimana kemarahan muncul di pikiran, berlatihlah meditasi. Karena dengan berlatih meditasi kita tahu kita bisa mengamati perbagian tubuh. Pada saat buah pikir, pada saat kemarahan muncul, kita bisa langsung amati perbagian tubuh. Apa sih yang harus diamati? 1, fisik. Pernahkah kita merasa kalau kita marah, muncul kemarahan, fisik kita juga memberikan petunjuk. Sebetulnya kita udah dibekali banyak, cuma karena kita tidak sering berlatih, kita sering abai dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh tubuh kita. Yang pertama pasti fisik. Ini yang paling kasar, paling kelihatan. Kalau muncul kemarahan biasanya reaksi di tubuh apa? Panas, ya. Kalau muncul kemarahan reaksinya bisa panas. Kok tahu-tahu saya jadi panas ya? Mukanya jadi merah, panas. Waduh, pipinya jadi merah, terasa panas. Kemudian, apa lagi? Nafas jadi nggak teratur. Tidak pernah ada orang yang marah, nafasnya teratur itu kayaknya ahli sekali, enggak. Biasanya nafas sudah mulai nggak teratur, nafas mulai memburu, jantung berdebar lebih keras dari biasanya, lebih cepat dari biasanya. Lah ini tubuh kita sudah memberi reaksi loh, udah memberi, ada yang muncul loh di pikiranmu. Kemarahan nih muncul nih, fisik sudah memberitahu. Nah, kalau kita melihat, merasa, oh masa sih saya kok nggak pernah merasa ya? Ada orang yang bertanya kok saya nggak merasa ya? Oh udah pokoknya tahu-tahu ya jadi amarah. Berarti kurang latihan. Dan ini mungkin loh dilatih, bisa dilatih. Sampai kita peka, fisik kita memberitahu, waduh kok tiba-tiba saya pada waktu mendengar ini, saya merasa pertama kali saya mendengar ini saya skeptis. Wah susahnya seperti apa ini melatih pikiran. Sampai saya bisa mengamati fisik, terjadi perubahan fisik, dan saya tahu ada kemarahan muncul. Tapi ternyata bisa dilakukan. Sekarang saya sudah tahu kalau pipi saya mulai terasa panas, oh ini saya marah. Dan mungkin orang lain melihat pipi saya jadi merah. Berarti ini Miss Endak marah nih. Dan itu terasa. Benar-benar terasa kalau dilatih. Jadi jangan bilang ini tidak mungkin. Mungkin. Cuma kita belum peka. Bisa nggak dijadikan peka? Bisa. Jadi amati dulu fisik. Begitu kita sudah merasa fisik ini yang paling kasar terasa, kita merasa fisik kita memberikan tanda-tanda bahwa ada kemarahan di pikiran, ya lakukan sesuatu segera untuk menenangkan. Apa yang harus dilakukan? Banyak. Tiap orang punya trik yang berbeda. Kalau saya merasa sudah, ini ada kemarahan nih muncul, fisik saya sudah memberi tanda, saya pergi dari tempat itu, ambil minum. Itu sudah sangat menolong.
Misalnya, jika bekerja sebagai guru, ada saatnya kita harus berhadapan dalam situasi di mana muncul kemarahan saat berhadapan dengan siswa. Wah, ini saya sudah nggak bisa, saya akan panggil guru lain, saya pergi dulu untuk minum. Manfaatnya besar sekali. Jadi kita harus tahu tanda yang muncul di tubuh dan bagaimana menangani, menyelesaikan masalah yang muncul dari sisi fisik. Ada yang minum, ada yang jalan keluar dulu, ada yang cuci muka dengan air supaya, ada yang malah menyiram kepalanya dengan air biar kepalanya jadi dingin. Apapun, pilih yang cocok dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kuncinya satu, kita tahu ada kemarahan dari rasa atau bisa menggunakan istilah sensasi fisik yang muncul di tubuh. Kemudian yang kedua adalah pikiran. Kalau pikiran kita ini sedang dalam kemarahan, sudah dikuasai kemarahan. Kalau Bapak Ibu Saudara sadar pada saat itu rasanya pikiran semua gelap, nggak bisa mikir. Rasanya mungkin ada dorongan untuk melakukan gerakan fisik atau ucapan, memakilah. Kalau gerakan fisik mungkin membanting sesuatu, ini karena pikirannya sudah gelap. Pada saat kita lihat kondisi fisik kita sudah tahu, kita masuk ke kondisi pikiran, kondisi fisik kita tenangkan dulu, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya kondisi pikiran, kita lihat kondisi pikiran kita gelap, kacau, seperti ada angin ribut gitu. Nah, yang harus dilakukan, tarik nafas, kendorkan bukan cuma fisik, tapi pikiran kita yang gelap. Tarik nafas, angkat bau. Kalau sedang terjadi pada saat sedang bermeditasi, buka mata. Kalau memang sangat tidak bisa terkendali, buka mata. Dari fisik, pikiran, kemudian kita lihat kemarahan di sini adalah maksudnya adalah objek kemarahan. Kita marah terhadap siapa sih? Kita marah terhadap apa sih? Kita amati. Jadi mulai fisik dulu, pikiran kita gimana, baru objeknya. Pada saat fisik sudah tenang, pikiran sudah tenang, kita bisa melihat objek kemarahan kita marah kepada siapa dengan lebih baik. Saya dikata-katain orang, rekan kerja saya memperlakukan saya dengan tidak baik. Aduh, jangan-jangan orang ini juga punya masalah di rumah. Jangan-jangan seperti tadi ternyata dia sakit gigi. Jangan-jangan orang ini sedang dilibat hutang. Dia nggak punya jalan keluar, pelampiasannya seperti ini. Dengan 2 langkah ini, ada kemarahan kita sadar. Kemudian kita amati perbagian fisik, pikiran, dan objek kemarahan akan memunculkan cinta kasih dengan lebih mudah. Kasihan ya. Jadi bukannya kita yang ikut menularkan diri, dia marah kita ikut marah, tapi muncul cinta kasih, kasihan, dia menderita. Tapi saya nggak mau ikut menderita, biar kamu aja yang menderita, kasih waktu. Kalau butuh minum, berikan minum. Ada satu dialog yang menarik di antara kami, beberapa rekan kerja. Kami pernah mengadakan diskusi, kemudian ada satu saat kami sampai pada topik gimana ya menangani kalau ada rekan kerja yang seperti yang saya katakan nih, datang kerja cemberut, diajak ngomong diam, diajak berkomunikasi tidak mengenakan, jawabannya tidak menyenangkan, kemudian malah meninggalkan ruangan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Satu jawaban muncul, tolong beri waktu sebentar. Itu sesama rekan kerja yang mengatakan seperti itu, beri waktu sebentar. Supaya apa? Ya mungkin supaya dia bisa melakukan langkah pertama dan kedua. Dia bisa menyadari, saya sudah di tempat kerja,
masalah harus saya tinggal, ini ada kemarahan masih di bawah. Kemudian dia bisa mengamati perbagian dari fisik, pikiran, dan akhirnya objek kemarahannya sendiri. Jadi beri waktu, beri me time. Waktu itu kata-kata yang digunakan adalah, kalau ada rekan kerja seperti itu, beri me time. Oke, beri me time. Walaupun ada tambahan ya, kalau butuh me time jangan lama-lama lah. Kalau butuh me time, butuh menenangkan diri sampai 3 jam, tidak bisa bekerja dengan baik ya, menjadi masalah lagi. Jadi ada 2 langkah, ada kemarahan, amati perbagian, kemudian pada saat kita sudah bisa menenangkan fisik, pikiran, dan melihat objek kemarahan dengan lebih objektif, akan sangat mudah untuk memunculkan cinta kasih. Berarti tadi ajarannya nggak salah. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih. Bisa dilakukan? Bisa. Kalau selama ini saya belum melakukan, kurang latihan, makanya tidak terampil. Ya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Ya sekali lagi belum terampil, tapi bisa dilakukan. Kemudian langkah berikutnya setelah meta, kita kembangkan pikiran, kita munculkan yang namanya hiri otapa. Hiri itu malu, otapa itu takut. Malu dan takut terhadap akibat perbuatan buruk. Kalau kita marah, hilang kendali, kita memiliki rasa malu dan takut. Malu kenapa? Malu kalau kita sampai melakukan perbuatan jahat. Dan kita bisa melakukan perbuatan jahat kalau kita marah. Karena tadi pikiran gelap, tidak bisa berpikir dengan jernih. Dan takut akibat perbuatan jahat kita. Jadi ini 3 hal yang harus dilatih agar kita menjadi terampil. Saat muncul kemarahan, kita harus terampil mengelola, sehingga respon yang kita keluarkan tidak membuat kita menyesal. Kemudian, kenapa sih kok harus susah-susah amat bekerja keras menjadi terampil mengelola kemarahan? Mbok biar enak. Kalau mau marah ya marah, kalau mau mencaci orang ya mencaci, kalau mau memukul pukul aja, kalau mau membunuh masa bunuh aja. Apa sih gunanya? Kok kita harus melatih keterampilan ini, mengalahkan kemarahan? 1, supaya kita tidak kanker. Saya pernah mendengar salah satu anger management, cara mengelola kemarahan. 1 hal yang disebutkan dalam cara mengelola kemarahan adalah kalau marah itu harus dilampiaskan. Makanya ada masa-masa di mana dilampiaskan bukan ke orangnya, tapi pokoknya harus dikeluarkan, diomongkan, saya tuh marah loh. Maka ada masa-masa di mana dijual boneka orang-orangan itu ya, kalau yang pernah tahu, fungsinya untuk dipukulin, atau ada boneka besar, nanti kalau marah mukulin boneka, harus dilampiaskan. Iya kalau pelampiasannya ke benda mati. Kalau ke orang, KDRT jadinya. Dan jadi kanker gimana coba anak-anak? Lampiaskan kemarahan kalian kepada orang tua. Jadi kanker lah, kantong kering, nggak dikasih uang saku. Penjual nggak suka dengan pelanggan, lampiaskan kemarahan ke pelanggan yang kurang ajar. Orang nggak mau datang lagi, jadi kanker. Kemudian kenapa kita harus melatih diri agar terampil mengendalikan kemarahan ini adalah supaya kita bisa melihat, oh ternyata kondisinya tidak seburuk yang saya kira. Pada saat pikiran sudah tenang, kita bisa lihat, oh ternyata tidak seburuk yang saya kira. Ternyata saya juga nggak mati loh dikata-katain orang, dicaci maki orang, ditinggal pergi oleh orang, tidak dibalas sapaannya oleh orang, saya juga nggak mati kok. Dan ternyata yang ketiga, kalau kondisi memang buruk,
saya bisa mencari jalan keluarnya dengan lebih tenang. Jadi tahu, oh ini ternyata tidak buruk. Kalau memang buruk, saya bisa mencari jalan keluar dengan lebih tenang, dengan pikiran yang lebih jernih. Ada yang mengatakan kalau kemarahan itu menutup sebagian atau bahkan semua kebijaksanaan. Jadi gelap mata. Pikirnya nggak ada jalan lain kecuali membunuh misalnya, kecuali merampok, kecuali menyakiti. Jadi dengan kemampuan mengendalikan kemarahan, mengalahkan kemarahan, memberikan respon yang tepat terhadap kemarahan yang muncul di pikiran, kita bisa membuka kebijaksanaan. Dan yang terakhir adalah kemarahan ini menghancurkan diri sendiri dan memberi kepuasan kepada kondisi atau orang yang menimbulkan reaksi kemarahan di pikiran kita. Panjang ya. Ini ceritanya gini. Kalau kita tidak bisa mengendalikan kemarahan, sumbu kita pendek, dibakar sedikit bul, menyala karena sumbunya pendek. Yang kita beri kepuasan adalah orang yang menyalakan sumbu kita. Oh, saya tahu kelemahannya Bu Endang, dia dibuat marah saja, maka dia akan pikirannya jadi gelap. Kemudian dia akan melakukan hal yang ngawur. Nah, ini yang saya tunggu. Di dalam cerita Samkok atau 3 kerajaan, itu ada jenderal satu yang paling berangasan. Dan ternyata dia yang paling mudah dikalahkan. Karena berangasan enggak berpikir panjang. Begitu ada berita, misalnya tempatnya diserang, dia langsung ke sana. Padahal itu jebakan musuh. Sejarah sudah membuktikan seperti itu. Orang yang tidak bisa mengendalikan pikiran, orang yang tidak bisa mengendalikan kemarahan, hasilnya adalah penyesalan. Dan kita harus ingat, kalau kita tidak berusaha mengendalikan kemarahan, menguasai pikiran, belajar membuat respon yang benar ketika kemarahan muncul, kita akan terpontang-panting karena dalam dunia ini kita akan selalu melihat kondisi tidak memuaskan, di mana kita tidak suka, ini tidak cocok, ini salah, ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa ya, kita mau marah terus? Apa ya, kita mau memberikan respon yang salah terus? Babak belur kita sampai mati. Kita pindah alam juga tentu saja ke alam yang tidak bahagia. Ada sebuah cerita saat Sang Buddha meminta seorang biku masuk ke daerah yang terkenal dengan orang-orangnya yang barbar, tidak tahu adab atau biadab. Sang Buddha bertanya kepada biku itu, bagaimana jika mereka mencaci makimu? Si biku itu masuk ke sana, kemudian dicaci maki. Biku itu menjawab, saya akan berpikir mereka orang beradab yang tidak akan memukul saya. Dicaci maki enggak apa-apalah. Mereka orang beradab yang tidak akan memukul saya. Dicaci maki itu luka apa sih? Ada luka di tubuh kah? Kalau kita mendengar kata-kata jelek, caci maki yang diberikan kepada kita, enggak ada. Jadi sang biku mengatakan, sekali lagi saya akan berpikir mereka orang beradab yang tidak akan memukul saya. Kemudian dikejar lagi, lah bagaimana jika mereka memukulmu? Saya akan berpikir mereka orang beradab yang tidak akan menusuk saya dengan pisau. Ya, kalau dipukul ya udahlah, enggak ditusuk dengan pisau. Pukul itu kan luka luar, lebam-lebam gitu. Tapi mereka tidak akan menusuk. Dikejar lagi dong. Bagaimana jika mereka menusukmu dengan pisau? Ditusuk. Saya akan berpikir mereka orang beradab yang tidak akan membunuh saya. Ditusuk ya enggak apa-apalah, bisa sembuh. Enggak dibunuh. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kalau mereka membunuhmu? Ada banyak orang bunuh diri sekarang ini.
paling tidak kematian saya tidak disebabkan oleh bunuh diri. Dan ini berarti Sang Buddha juga mengatakan bunuh diri ini salah satu pilihan yang salah besar, ingin mengakhiri hidup, ya. Bagaimana jika mereka membunuhmu? Sekali lagi, ada banyak orang bunuh diri sekarang. Paling tidak kematian saya tidak disebabkan oleh bunuh diri. Kalau dibunuh, saya tidak menanam buah perbuatan. Tapi mungkin saya memetik buah perbuatan saya sampai saya dibunuh orang. Posisi bagus dong. Daripada saya yang bunuh. Luar biasa. Dari jawaban ini sungguh pikiran yang terampil, pikiran yang terlatih baik. Kita nggak usah sampai yang terakhir ya. Yang satu, ya kan cuma omongan, nggak apa-apa lah, nggak dipukul juga. Kalau sampai dipukul ya cuma dipukul, nggak sampai ditusuk pisau. Paling tidak 2 itu. Kalau memang tambah ekstrim ya yang ketiga dan keempat dijalani. Tapi paling banyak dalam kehidupan kita menghadapi nomor 1 kan. Atau nomor 2. Tapi itu sedemikian kemungkinannya kita bisa melatih pikiran agar terampil. Nah, saya akan tutup sharing dhamma kita dengan sebuah cerita tentang Genghis Khan dan seekor raja wali kesayangannya. Jadi Genghis Khan ini penguasa hampir sebagian besar daratan Cina, Mongolia gitu ya. Dan dia punya seekor raja wali sebagai sahabat sejati. Dia kemana-mana dengan si raja wali. Mereka berdua sudah mengalami kemenangan dan kekalahan berdua. Si raja wali ini sangat lekat terhadap si Genghis Khan raja. Dipanggil sekali raja walinya pasti langsung balik ke si raja ini. Nah, pada suatu hari setelah pertempuran yang hebat luar biasa, Genghis Khan dan pasukannya sedang beristirahat di dekat hutan kecil. Dan si raja ini memutuskan, saya mau jalan-jalan ke hutan untuk melepaskan penat, melepaskan ketegangan. Pada saat dia sedang berjalan-jalan, tentu saja bersama raja wali sahabatnya ya. Dia lihat di tanah itu ada ceruk kecil berisi air. Airnya bersih, jernih, segar kelihatannya. Dan melihat ceruk berisi air itu raja tiba-tiba merasa haus. Jadi dia ambil cangkir, kemudian dia buka, dia gunakan untuk mengambil air di dalam ceruk itu. Waktu akan diminum si raja walinya ini tahu-tahu menyambar cangkirnya. Jadi cangkirnya jatuh. Si raja berpikir, wah, kok tumben nih raja waliku kok berani seperti ini. Ya mungkin dia terlalu bersemangat, excited karena sudah menjalani hari yang panjang dengan berbagai peperangan. Oke, dia ambil cangkirnya lagi, dia bersihkan, dia gunakan lagi untuk mencedok, mengambil air. Untuk yang kedua kali waktu mau diangkat ke dalam mulut, raja walinya datang lagi. Kemudian menyenggol cangkirnya sampai terjatuh untuk kedua kali. Nah, kalau yang pertama tadi levelnya baru terganggu, jengkel. Level yang kedua ini si Genghis Khan raja ini sudah marah. Ini kurang ajar nih raja wali ini, kenapa ya? Apalagi kalau sampai ada serdaduku yang melihat raja Genghis Khan, penguasa segala negara, dikalahkan oleh raja wali. Enggak terima. Dia sekali lagi ambil cangkirnya dari tanah sambil menyiapkan pedangnya. Dia ambil lagi dan benar pada waktu dia akan minum, raja wali nyambar cangkirnya dan raja juga menyambarkan pedangnya ke arah raja wali itu. Jatuh bareng ke tanah, brek, cangkir dan si raja wali. Pada waktu akhirnya raja merasa puas,
akhirnya nih, kalau dia sudah berubah jadi kurang ajar, pantas mati. Akhirnya bisa minum dengan tenang. Diambil lagi cangkirnya, pada waktu akan mengambil air dia lihat, oh kok ceruknya sudah kosong. Wah, berarti harus cari sumbernya. Dia menelusur sumber air itu sampai ke sumbernya, ternyata apa yang dia lihat di dalam sumber air itu ada ular besar berbisa yang mati di sumber air itu. Ternyata yang dilakukan si Raja Wali terhadap si raja adalah mencegah, kamu jangan minum karena air itu sudah beracun. Ular yang mati, ular berbisa yang mati ini membuat bisanya menyebar di dalam sumber air dan tentu saja airnya jadi beracun. Siapapun yang meminum air itu akan ikut mati. Gimana perasaan raja? Tentu saja rajanya jadi sangat menyesal. Maka dia memutuskan kembali ke kota kerajaannya, kemudian memutuskan seorang seniman untuk membuat patung Raja Wali yang persis seperti Raja Wali sahabatnya. Di satu sayap, Genghis Khan memahatkan kata, walau seorang sahabat telah melakukan kesalahan, tetap jadikan dia sahabatmu. Dan di sayap satunya ada pahatan, tindakan apapun yang dilakukan dalam kemarahan akan membawa penyesalan. Demikian Bapak Ibu Saudara sharing dhamma saya pada hari ini. Semoga bisa memberi kekuatan, memberi semangat, memberi keinginan untuk lebih berlatih, untuk lebih melatih diri agar terampil mengelola pikiran, mengamati pikiran, sehingga kita tahu bagaimana merespon atau memberikan respon yang baik pada saat muncul kemarahan di pikiran kita. Mari sama-sama kita berlatih 1 minggu ke depan. Kita melatih diri agar dapat memberikan respon yang tepat pada saat kemarahan muncul. Semoga semua makhluk berbahagia dengan niat kita untuk mempraktekkan dhamma sebaik-baiknya. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Ya, demikian bagus toh? Tidak ada dhamma yang tidak bagus. Tetapi sungguh kita bisa lihat betapa sebenarnya dhamma itu memberikan apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Makanya sebenarnya kalau kita pikir-pikir atau kita selidiki, kehidupan ini sebenarnya isinya adalah art, ya. Art of living. Semuanya itu sebenarnya seni. Makanya kalau kita ngomong seni, ya ada yang terampil dan ada yang belum terampil. Sesuatu yang sangat menarik dikatakan oleh Bu Endang tadi adalah bahwa pikiran itu kalau pas dikotori oleh banyak hal ya, kilesannya macam-macam. Tadi salah satunya diantaranya adalah kemarahan. Itu sebenarnya pikiran dalam kondisi ruwet, gelap gitu ya. Maka kalau kita latihannya itu latihan meditasi, sebenarnya apa yang terjadi tuh? Pada waktu kita ini berlatih meditasi untuk menenangkan diri, itu kondisi pikiran yang tadinya gelap, penuh gitu ya. Ada apa-apa tumpah sudah meledak gitu. Itu sebenarnya dikosongkan. Jadinya kalau ada sesuatu yang membuat kita ini biasanya marah, kalau pas ininya penuh, itu kita tidak marah karena kita masih punya cukup banyak tempat luang untuk mengisi pikiran dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita sudah ada apa sedikit perempeng gitu ya, itu berarti kondisi pikiran sudah penuh sesak. Maka harus dikendorin lagi. Satu hal yang saya ingin kita semua ikut menyadari adalah ini. Satu kata nasihat Sang Buddha yang memberikan semangat pada kita untuk terus berlatih sampai kita terampil. Itu ada kalimat yang mengatakan begini. Oh para biku, kalau seandainya instruksi yang aku berikan ini tidak mungkin dilakukan,
maka aku tidak akan menginstruksikannya pada kalian. Tapi karena instruksi yang aku berikan ini mungkin dilakukan, maka lakukanlah. Bagus ya. Semoga apa yang dilakukan di dalam Dhammacesana Wihara Bodhiwangsa memberikan satu pencerahan bagi kita bahwa Dhamma bukanlah agama Buddha. Dhamma adalah ajaran Buddha. Dan kita semua harus berjuang untuk suatu ketika menapak, mendekati Buddhahood, kebudaan. Semoga semangat kita terus berlanjut untuk menjadikan kita terampil berbuat baik dan sadar untuk tidak mau berkarma buruk. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.